Gadis secara tak terduga menemukan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Dan ketika dia berlari mendekat untuk melihat, ternyata ada seseorang di dalamnya. Namun, tidak peduli seberapa keras gadis itu mencoba, dia tidak bisa menggerakkan pria tersebut. Gadis yang menyadari mobil akan segera meledak, langsung bersiap untuk meninggalkan penyelamatan. Namun, saat dia hampir pergi, CEO tiba-tiba berbicara, mengatakan bahwa asalkan gadis menyelamatkannya, maka dia akan memberikan gadis itu hadiah 1 miliar. Kedengarannya kaya. Gadis segera bersemangat. Beruntung, setelah usaha gigih gadis, CEO akhirnya dibawa ke rumah sakit sebelum mobil meledak. Dia juga baik hati membayar biaya obat sebesar 5.000 yuan. Namun, ketika gadis datang ke CEO keesokan harinya untuk meminta uang, 1 miliar yang didapat dengan susah payah oleh penipu hilang. Masih menambahkan 5.000 yuan. Namun pada saat itu gadis itu masih tidak tahu bahwa CEO sebenarnya memiliki saudara perempuan kembar. Dia menganggapnya sebagai penyelamatnya. Upah-upah itu juga dikirim ke rumah adik pada saat itu. Namun setelah adik mengetahui berita ini, bahkan saat gadis itu tidak memperhatikan, dia diam-diam mengambil cincin yang ditinggalkan oleh direktur padanya. Sementara gadis itu sama sekali tidak menyadari, masih sedih karena kehilangan 5.000 yuan itu. Tiba-tiba pada saat itu, dia tanpa sengaja menemukan orang di kamera pengawasan. Dan ternyata itu adalah direktur yang dia selamatkan semalam. Maka dia mengikuti diam-diam direktur untuk mendapatkan upahnya. Dia pun diam-diam mengikuti direktur. Namun tak disangka, dalam sekejap dia dicekik oleh direktur, dan dilemparkan ke tempat tidur. Namun ketika gadis itu bangun keesokan harinya, barulah dia menyadari, bahwa dia tidak hanya gagal mendapatkan kembali 5.000 yuan yang hilang, tetapi juga tanpa sadar terlibat hubungan dengan direktur. Namun ini bukanlah yang paling mengerikan. Saat gadis itu bersiap-siap untuk pergi, namun dihalangi oleh asisten. Kemudian pihak lain memaksa gadis itu menelan pil kecil. Namun pada saat yang krusial, Nyonya Tua datang tepat waktu. Sudah bertemu dengan Nyonya Tua King. Kamu sedang apa? Menjawab Nyonya Tua. Saya hanya menangani urusan pribadi untuk Tuan King. Urusan pribadi yang kamu maksud. Apakah kamu ingin menghilangkan cucu berat saya dari keluarga King? Itu adalah keinginan Tuan King. Ada apa? Biarkan anak kelinci itu mencariku. Kamu adalah Meng Jingwei, kan? Nenek, apa yang kamu inginkan dariku? Ya, lihatlah dirimu, gadis ini. Wajahnya biasa saja, tapi bibirnya manis. Nyonya Tua, saya semakin tua, hanya ingin memeluk cucu. Saya sudah menyelidiki kamu, tahu bahwa orang tua kamu dirawat di rumah sakit. Setelah pulang kerja, kamu bekerja paruh waktu, untuk menghidupi keluarga. Kamu anak yang baik, asalkan kamu mau melahirkan anak dari keluarga King. Apa syarat yang kamu inginkan? Saya setuju. Tidak. Saya tahu kamu ingin memeluk cucu berat keluarga Ki. Tetapi ini urusan keluarga kalian sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Sudah tidak pagi lagi. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk mengirim makanan kepada ayah dan ibu saya. Maaf, membuatmu menunggu lama. Tuan Ki sangat tepat waktu. Saya datang terlalu cepat, karena kamu adalah putri dari grup Fuan. Saat itu, bagaimana kamu bisa muncul di pinggiran kota? Sejujurnya, saya bekerja sebagai pengantar makanan. Sebenarnya ayah ingin melatih saya, melihat apakah saya bisa menahan kesulitan. Sebelum membuat keputusan, apakah dia akan membiarkan saya mengambil alih perusahaan? Pikiran ayahmu sangat baik. Untungnya saya sudah menyelidiki rute pengiriman makanan Meng Jingwei pada hari itu. Berikan nomor akunmu padaku. Besok saya akan meminta orang-orang dari Departemen Keuangan untuk mentransfer 1 miliar kepadamu. Dia menyelamatkan saya dengan risiko nyawa. Uang ini semua adalah bayaranmu. Tidak perlu. Jika itu orang lain pada hari itu, mereka juga tidak akan berpura-pura tidak melihat. Yang saya hargai adalah Kim Wei. 1 miliar itu apa? Bawahan tidak berdaya. Aku tidak menyelesaikan apa yang kamu minta. Nyonya Meng dibawa oleh Nyonya King ke rumah tua. Kembali ke rumah tua. Mengapa nenek tiba-tiba pergi? Aku tidak tahu. Tapi menurut perkataan Nyonya King, dia ingin kamu menikahi Nyonya Meng. Mimpi yang tidak masuk akal. Melihat Tuan King dalam keadaan baik-baik saja. Aku sudah puas. Sejujurnya, setiap kali membantu orang lain untuk bersenang-senang, aku selalu merasa puas. Tuan King, mari kita makan. Sungguh memalukan. Aku harus pergi jam 1:30. Panti asuhan di pinggiran kota. Jika terlambat, anak-anak itu akan sedih. Karena Nyonya Li begitu baik hati. Aku tidak tahu. Bisakah kamu membantu saya? Sedang sibuk apa? Berpura-pura menjadi pacarku. Pacar? Apa artinya ini? Keluargaku mengatur pernikahan untukku. Aku tidak setuju. Jadi aku ingin meminta bantuan Nyonya Li untuk berpura-pura menjadi pacarku. Setelah berhasil, kamu bisa menentukan syaratnya. Mengapa harus aku? Nyonya Li, kamu juga bisa menolak. Tuan King sudah membuka mulut. Bagaimana aku bisa menolak? Memang,
Kamu dan yang lain berusaha sekuat tenaga. Wanita yang mendekat. Tidak ada bedanya. Kecelakaan ini. Apakah ini rencanamu? Nenek, aku berangkat. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengirimkan makanan kepada orang tuaku. Aku sudah mengirimkan orang tuamu ke rumah sakit swasta keluarga King. Ada orang yang berdedikasi untuk menjagamu. Kamu tenang saja. Nenek, kamu mengambil orang tuaku tanpa izinku. Ingin mengancamku. Kamu gadis ini, apa yang kamu pikirkan? Anak kecil nakal King Muye sudah cukup besar. Di sebelah sana, tidak ada seorang wanita pun di sekitarnya. Jadi aku menggunakan segala cara. Aku memberinya obat. Awalnya rencananya, untuk membantu dia dan gadis dari keluarga Su. Tidak terduga, malah menjadi kamu. Namun, kamu gadis ini, sebenarnya tidak buruk. Ternyata Nyonya King yang memberinya obat. Sungguh, di kehidupan sebelumnya dengan King Muye, pria itu telah memiliki hubungan karma. Nenek, tuan muda sudah pulang. Biarkan anak kecil itu segera masuk ke sini. Nenek, kamu masih ingat pulang ya? Baiklah, aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Nenek tidak perlu terburu-buru. Aku akan memperkenalkan kepadamu pacarku. Pacar, masuklah. Nenek King, selamat pagi. Dia adalah pacarku, Li Yuner. Ini bukan gadis berbakat dan cantik dari kota Lan. Apakah dia Nyonya Li dari keluarga Li? Kamu menggunakan trik apa lagi untuk meyakinkan gadis itu untuk berpura-pura menjadi pacarmu? Seminggu yang lalu aku mengalami kecelakaan mobil. Yuner yang menyelamatkanku. Saat dia menyelamatkanku dari mobil, aku memberikannya cincin warisan keluarga King. Nenek, kamu seharusnya tahu apa arti dari cincin ini. Itu cincin. Ternyata itu dimasukkan oleh King Muye ke saku saya. Tak heran setelah Li Yuner datang sekali, dia menghilang. Ternyata Li Yuner sudah tahu sejak dulu. Pemilik cincin adalah King Muye. Itulah sebabnya dia mencurinya. Cincin itu adalah namanya Meng Jingwei. Mengapa kamu di sini? Tak terduga bisa bertemu denganmu di sini. Jingwei, dia adalah orang yang saya ceritakan padamu. Orang yang saya selamatkan dengan risiko nyawa. Kak Muye, namanya adalah Meng Jingwei. Dia adalah teman saya yang saya bawa untuk merasakan pengalaman mengantar makanan. Teman-teman yang dikenal, pikirkan tentang orang tua angkat Anda. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Pastinya setelah dia mencuri cincin, dia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Nama yang saya tinggalkan di rumah sakit adalah miliknya. Sekarang tidak ada gunanya bicara apapun. Benarkah? Jingwei, sungguh kebetulan. Tak terduga bisa bertemu denganmu di sini. Kamu juga kenal Kak Muye. Apakah yang Kak Muye katakan tentang pertunangan? Apakah itu tentang Meng Jingwei? Dia dari lapisan sosial seperti itu. Bagaimana dia bisa mengenal orang dari keluarga King? Nenek, karena King Muye sudah memiliki pacar. Jadi, ini bukan urusanku lagi. Aku akan pergi dulu. Gadis kecil, jangan terlalu emosional, duduklah dulu. Kamu, bocah nakal, ikut aku. Meng Jingwei, kamu ini rendah. Selain menghina orang setiap hari, kamu masih bisa apa lagi? Kamu masih bisa mencuri kredit orang lain dan pura-pura polos. Apakah menurutmu aku benar? Kakak, tutup mulutmu. Siapa yang menjadi kakakmu? Untungnya tadi kamu cukup cerdas. Tidak berani membantah. Kalau tidak, siap-siap untuk memberi makan orang tua angkatmu. Siapkan peti mati. Tuan Jiu King berjanji memberiku 1 miliar sebagai imbalan. Aku akan memberimu diskon 50%. 50 juta akan dianggap sebagai biaya diam. Kalau tidak, tunggulah sampai Tuan Jiu King tahu kebenaran. Sebagai adik tiri, aku tidak hanya akan membelikanmu peti mati. 50 juta, kamu bermimpi. Bermimpi. Aku tidak tahu apakah aku bermimpi atau tidak. Tapi kamu tidak bisa menyelesaikan apa yang aku minta. Mungkin kamu hanya akan menjadi mimpi Tuan Jiu King. Akan menjadi mimpi nangke. Obat kemarin aku yang berikan. Ternyata bukan dia yang memberikan obat. Aku melihat Wei di tempat tidur meninggalkan merah. Dia masih perawan tua. Kamu harus bertanggung jawab. Aku sudah punya pacar. Mengenai Meng Jingwei, aku bisa memberinya uang sebagai kompensasi. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu membawa Li Yuner untuk mengisi tempat. Lalu bagaimana agar kamu bisa percaya? Tunggu saja. 2 bulan kemudian, siapa yang hamil duluan akan dinikahi? Nenek, kamu terlalu gegabah. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Perasaan itu bisa dibangun. Aku tahu kamu suka yang cantik. Tapi manusia tidak boleh dangkal. Meskipun Wei terlihat biasa, tapi cantik itu membawa bencana. Anggap saja dia membantumu menghindari bencana. Nenek, Wei telah tinggal di sini selama 2 hari ini. Aku tidak akan membiarkan anak-anak ada masalah.
bawa Li Yuner pergi. Saudari Musa, saya memperingatkan Anda, berani kau menggoda nenek dengan trik kotor, aku pastikan kau akan menyesal hidup. Kau pikir aku mau? Maka tanyakanlah pendapat nenek. Sudah begitu cepat memanggil nenek. Kau sungguh tak sabar ingin menikah dengan keluarga King. Kau pikir aku mau? Bagaimana jika aku hamil? Aku memang tidak ingin menikah denganmu. Tapi aku tak bisa lepas begitu saja. Lagi pula nenek menyukai aku. Harus aku menikah denganmu. Maka aku tak punya pilihan. Meng Jingwei, kau berani melakukannya di depanku. Menggoda pacarku. Semoga 3 hari lagi kau masih sepercaya itu. Ayo pergi. Meskipun membuat Lai Yuner marah, tapi juga membuat Musa King tersinggung. Apakah aku sedang menuju ke arah bencana? Semakin jauh berjalan. Vi, sayang, tinggallah di rumah tua ini selama 2 hari lagi. Temani aku, nenek ini. Nenek, aku tak mengerti kenapa harus menemanimu. Anak itu, dia harus bertanggung jawab jika dia menyakiti kamu. Lagi pula, biarkan kamu tinggal di rumah tua itu. Juga agar nenek bisa lebih mengenal kamu. Jangan khawatir, penyakit orang tuamu, aku sudah mengundang ahli terbaik dari luar negeri untuk merawat. Percayalah, akan segera sembuh. Terima kasih nenek, mari kita naik ke atas. Ayo. Tambahkan air. Aku bisa menyerang pasukanmu. Tidak boleh. Nenek, kamu salah jalan. Hanya bisa maju. Maafkan nenek sekali saja. Nenek tidak akan memukul. Baiklah. Aku akan memberikan 2 langkah. Nenek, aku pergi dulu ya. Terima kasih atas sambutan hangatmu selama beberapa hari ini. Kamu, gadis ini, jiwa yang luas untuk bersenang-senang. Bersama kamu beberapa hari ini, aku merasa jadi lebih mudah selama bersamamu. Gadis, ingatlah untuk sering kembali jika ada waktu. Lihat aku. Selamat tinggal nenek. Berhenti. Aku di sini. Paman, terima kasihkan kepada nenek dariku. Baiklah, Nyonya Meng. Halo, boleh saya tanya ingin membeli obat apa? Tolong berikan saya 1 kotak pil kontrasepsi darurat terbaik. Pil kontrasepsi yang diminum setelahnya. Harus diminum dalam 72 jam. Akan efektif. Apa? 72 jam. Makanya Nenek King meninggalkan saya selama 3 hari. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gadis-gadis sekarang. Siapa kamu? Terang benderang. Penculikan terang-terangan. Tindakan kalian ini melanggar hukum. Segera lepaskan saya. Kalau tidak, saya akan melaporkan ke polisi. Tuan Meng, lebih baik jujur. Jangan mencari masalah sendiri. Berlagak keren sebentar saja. Akibat dari tindakan setelahnya. Song Chi, cepat lepaskan saya. Kalau tidak, saya akan menelepon nenek. Tuan Meng telah membawa Anda ke Nyonya Meng. Saya menyarankan agar kamu memiliki sedikit kesadaran diri. Kamu. Tuan Meng telah membawa Anda ke Nyonya Meng. Perhatikan baik-baik. Pria ini memang tampan. Sudah cukup melihat? Siapa yang melihatmu? Jangan berangan-angan. Apakah kamu benar-benar berpikir nenek akan mendukungmu? Maka kamu bisa bertindak seenaknya. Tidak ada sama sekali. Sekarang kamu takut. Kamu waktu itu di depan rumah tua. Bukannya bilang akan hamil. Mau menikah denganku? Tuan King, jangan marah. Aku bercanda saat itu. Aku, King Muye, paling tidak suka diancam. Selamat, kamu berhasil. Tuan King, aku hanya bercanda. Jangan serius. Apakah ini bercanda? Hanya dengan mulutmu bisa membuktikan. Lalu bagaimana membuktikannya? Saya punya solusi untuk selamanya. Apa yang bisa dilakukan? Yaitu, memotong rahimmu. Jangan. Lagu Ci, hubungi rumah sakit untuk persiapan operasi pengangkatan rahim. Ya, King Muye, apakah kamu setan? Apakah kamu pikir dengan uang bisa melakukan apa saja? Boleh dicoba dulu baru tahu. Tuan King, kamu tidak boleh melakukan ini. Belum tentu hamil atau tidak. Jika hamil, saya pasti akan membatalkannya. Tadi terlihat sangat marah. Sekarang sudah merayu sambil berlutut.
Kamu bilang aku harus percaya sisi mana dari dirimu? Opa King harus menjaga hati nurani. Obat itu dari nenekmu. Kamu tidur dengan saya. Saya adalah korbannya. Mengapa saya harus menanggung semua konsekuensinya? Hanya karena punya uang bisa seenaknya. Nenek, tolong saya. Silakan, Nyonya Meng. Mengemudi. Kemana? Songchi, kita mau kemana? Rumah sakit. Nenek, tolong selamatkan King Muye. Nenek, kamu, anak kecil mati. Di mana? Kamu mau membawa Wei kemana? Hari ini, aku akan mengatakan ini kepada nenek. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Wei, aku akan mati untukmu. Nenek, dia hanyalah orang yang tidak penting. Kamu tidak harus menikahinya, tapi anak di dalam kandungannya harus tetap ada. Apakah ada anak masih belum jelas? Maka tunggulah. Tunggu 2 bulan kemudian untuk diperiksa. Selama periode ini, jika kamu berani melukainya sedikit pun, aku akan memukul kepalaku sampai mati. Pergi dan laporkan ke kakekmu. Tidak percaya, coba saja. Kembalikan ponselnya kepadanya. Meskipun kamu, King Muye, tampan dan kaya, tapi tidak semua orang materialistis ingin menikah denganmu. Kamu tidak perlu merasa begitu baik tentang dirimu sendiri. Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Percaya atau tidak, terserah kamu. Lanceng benar-benar terlalu berbahaya. Tunggu saya pergi ke rumah Li untuk mengambil uang. Kemudian kita akan pergi bersama orang tua dari sini. Sudah datang. Di mana Li Fuan? Aku perlu bicara dengannya. Namanya juga kamu yang memanggilnya. Tidak boleh memanggil namanya. Baiklah, bagaimana dengan suamimu yang tua itu? Aku butuh bicara dengannya. Kamu memang dari desa terpencil yang miskin. Tidak ada sopan santun sedikit pun. Sopan santun diajarkan oleh ibu kandung. Saya adalah orang yang tidak memiliki ibu atau ayah kandung. Hidup saja sudah cukup. Mengapa butuh sopan santun? Dia tidak ada di rumah hari ini. Kamu pulang saja. Datang lagi lain waktu. Tempat ini adalah rumahku, Meng Jingwei. Kamu datang ke sini untuk apa? Tidak apa-apa. Saya datang untuk mendapatkan bayaran untuk menyelamatkan Tuan King. Yang menyelamatkan Tuan King adalah Yun Er. Apa hubungannya denganmu? Pantas sebagai ibu dan anak. Bisa berbohong tanpa berkedip. Kulit muka kalian lebih tebal dari tembok kota. Ibuku datang hanya untuk uang. Berikan dia 50.000. Biarkan dia pergi segera. 50.000. Keluarga Li begitu kaya. Maka berikan 1 miliar yang menyelamatkan Tuan King kepada saya. Mulai sekarang kita tidak berutang satu sama lain. Kami paling banyak memberikanmu 100.000. Ya, 100.000. Bawa uang itu dan segera pergi dari Lanceng. Lagi pula, kamu bilang kamu menyelamatkan Tuan King. Apakah ada bukti? Kau pikir kalian menghapus video? Mencuri cincin? Saya tidak bisa membuktikan. Di jalan yang saya gunakan untuk menyelamatkan Tuan King, ada catatan aplikasi pengiriman makanan. Meskipun catatan ini tidak bisa sepenuhnya membuktikan bahwa saya telah menyelamatkan Tuan King, tapi sepertinya Yun Er bahkan tidak memiliki catatan. Kau pikir King Muye akan percaya padamu? Berapa banyak uang yang kau inginkan? Mengingat jasa Nyonya Li padaku, aku memberikan diskon 10% untuk kalian. 10 juta. Meng Jingwei, kau benar-benar gila. Kamu memang dari desa terpencil keluarlah orang jahat. Kamu berani sekali meminta dengan besar. Jika tidak setuju, maka aku akan mencari Nyonya King. Dia adalah ibu rumah tangga keluarga King. Tentu akan memutuskan. Tunggu sebentar. Aku dan ibu akan berbicara dengan ayah tentang ini. Mari kita diskusikan. Kamu tunggu di sini. Ibu, Meng Jingwei sangat tamak. Dan dia mirip sekali denganku. Menyimpannya adalah ancaman. Nyonya King sangat menyukainya. Dengan dia di sini, bagaimana aku bisa menikahi King Muye? Yun, meskipun begitu, tapi kita harus membuat Meng Jingwei tertekan. Untuk menyumbangkan sumsum tulangmu untuk adikmu. Kita sudah merusak ayah angkatnya. Jika kita menyerangnya lagi, ibu, apakah kamu gila? Selama Meng Jingwei masih hidup, akan menjadi hambatan bagiku untuk masuk ke keluarga King. Kecuali, kamu bisa membuatnya menjadi vegetatif. 2 bulan yang lalu Zhao Ruolan, permintaan saya untuk donor sumsum tulang ditolak. Namun dia memikirkan rencana jahat seperti ini. Memaksa putri kandungnya untuk melakukan kesalahan. Kecelakaan mobil ayah.
Saya pasti akan menyelidiki dengan jelas. Meng Jingwei, saya paling hanya bisa memberikan 2 juta padamu. Ingin kami memberikan padamu 1 miliar tidak mungkin. Kami hanya bisa memberikan jumlah ini padamu. Namun kamu harus memberikan bisnis pesan antar ini padaku. Dan bawa orang tua angkatmu menjauh dari Lanceng. 1 juta. Ingin menggantikan posisi Nyonya Muda King Jia. Memang pantas sebagai pengusaha. Hitungannya sangat bagus. 1 juta ini. Kamu dan orang tua angkatmu adalah orang-orang rendahan ini. Uang yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidup. Berapa banyak uang yang saya hasilkan tidak ada hubungannya dengan kalian. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Saya bisa membuatmu seumur hidup. Tidak bisa menjadi Nyonya Muda King Jia. Saya, Zhao Ruolan. Bagaimana bisa melahirkan anak yang begitu tamak seperti kamu? Meng Jingwei, saya paling hanya memberi Anda 2 juta. 2 juta juga bukan tidak mungkin. Namun, saya hanya bisa mengubah aplikasi pesan antar menjadi milikmu. Tidak bisa. Kamu harus meninggalkan Lanceng. Karena kamu berkata begitu, maka tidak ada yang bisa dibicarakan. Tunggu. Saya setuju denganmu. Namun, ayahmu sudah menjalani operasi. Biaya operasinya 5 juta. Sekarang, di rumah hanya ada 2 juta uang tunai. Ambillah dulu. Sisanya tunggu Yuner. Setelah menikah dengan King Ye, baru akan kuberikan padamu. Bagaimana menurutmu? Ambil uang ini dulu. Bisa dipastikan. Biaya pengobatan dan nutrisi ayah. Saya tidak ingin cek. Sekarang langsung transfer ke saya. Sisanya 8 juta, tuliskan surat utang untukku. 2 juta telah masuk. Tunggu sampai orang tuamu sembuh. Lebih baik segera tinggalkan Lanceng. Tempat ini bukan milikmu. Desa belakang. Halo, detektif pribadi. Saya ingin kamu membantu saya menyelidiki sesuatu. Biaya berapapun tidak masalah. 2 bulan kemudian. Halo Nona Meng. Saya adalah asisten detektif swasta Xiao Zhu. Bos saya meminta saya untuk memberitahu Anda. Kami tidak akan melanjutkan transaksi ini. Apa? Saya sudah memberikan hampir 100.000 kepada kalian. Jika kalian bilang tidak melanjutkan, maka tidak akan dilanjutkan. Detektif yang menyelidiki kasusmu. Dalam perjalanan kembali ke Lanceng, dipukul secara brutal. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan sudah melarikan diri. Rekan kerja saya terluka parah akibat pukulan. Sekarang masih dalam perawatan di rumah sakit. Bagaimana bisa begini? Aku akan pergi melihat di mana kamu berada. Tidak perlu, saya akan pergi. Cinta. Jing Waisu. Bagaimana aku bisa di sini? Kamu sudah hamil. Kali ini tidak boleh terulang lagi. Kelelahan berlebihan. Kamu sudah mengalami ancaman keguguran. Kamu harus lebih berhati-hati. Mungkin ini sudah takdir. Aku tidak bisa melawan takdir. Mungkin orang yang meramal dulu benar. Kenapa kamu tertawa? Sekarang pukul 1 siang. Persiapkan operasi. Dengan begitu, tidak akan mengganggu kerja malam saya. Lagu Ci, beritahu dokter untuk menyiapkan operasi. Dokter, operasi sudah selesai. Sudah selesai. Kamu harus datang untuk infus antibiotik selama seminggu. Setelah seminggu, datang untuk pemeriksaan ultrasonografi. Kamu sudah mengalami keguguran. Ingatlah, kamu harus istirahat di tempat tidur selama 3 hari. Dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat selama setengah bulan. Jangan merokok atau minum alkohol. Atau akan terkena penyakit pasca melahirkan. Kamu tidak akan bisa hamil lagi seumur hidup. Saya mengerti, dokter. Dokter, mengapa setelah operasi saya tidak merasakan apa-apa? Operasi keguguran ini adalah operasi kecil. Meskipun tidak terasa sakit, tetap harus memperhatikan istirahat. Ini adalah obat yang diresepkan untukmu. Di dalamnya terdapat petunjuk penggunaan. Maafkan ibu bayi. Tuan King, Nyonya Meng baru saja melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Janin sudah berusia 2 bulan lebih. Perkembangannya sangat baik. Apakah dia memiliki tanda-tanda keguguran? Dia mengantar pesanan makanan setiap hari. Tidak akan berpengaruh. Nyonya Meng sejak kecil tinggal di desa. Kesehatannya sangat baik. Tidak seperti wanita hamil lainnya yang lemah. Mengerti? Xiao Zuo adalah orangku. Berani kau sentuh dia sekali saja. Penjaga keamanan busuk. Kamu kelas apa sih? Apa urusan Anda dengan saya? Wanita. Kamu mengembuskan ini. Saya menyelamatkannya. Kak Wei. Bisa. Namamu siapa? Meng Jingwei. Berani. Temanmu. Saya sudah memutuskannya.
Kamu bilang kamu punya kepribadian yang kuat. Kenapa kamu terlihat begitu sederhana? Yang aman. Jika Xiao tidak bisa berbicara, jangan bicara. Saya masih punya urusan. Saya pergi dulu. Kak Wei, cepat, kesini ke kamar mandi pria. Xiao mencarimu. Pergi ke sana. Seorang wanita seperti saya pergi ke kamar mandi pria. Oh, Kak Wei, cepatlah. Xiao memanggil namamu. Tenang saja, toilet pria akan kosong. Tolong pegang saya. Aku takut tanganku kotor saat membantumu. Bagaimana kalau kamu membantunya? Aku ingin muntah. Kamu ditolak oleh wanita mana? Minum sampai seperti ini. Apakah semua orang menganggap saya lucu? Di tengah. Xiao, sedikit. Kamu sedang apa? Saya, Xiao Cheng, telah bertemu dengan banyak wanita sepanjang hidup saya. Hanya kamu yang berbeda dengan yang lain. Aku tidak berbeda. Hanya bisa sedikit minum saja. Wei, maukah kamu menjadi pacarku? Sang Pangeran King, betapa kebetulan. Kamu juga ke kamar mandi. Apa? Xiao, sudah ganti pacar lagi? Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah pacar baru saya. Wei, ini. Dia sangat terkenal di Lancheng. Dia terkenal luar biasa. Seorang pemuda jenius dan magnat bisnis. Pangeran King. Jadi kamu Pangeran King. Saya sudah lama mendengar namamu. Senang bertemu denganmu hari ini. Memang terkenal sesuai reputasinya. Nona Meng ini. Apakah kamu menantang Pangeran King? Wanita yang begitu jelek, masih bisa menarik perhatian Xiao. Sepertinya Xiao sedang tidak dalam kondisi terbaik. Bagaimana kalau saya akan memperkenalkan seseorang padamu? Dokter mata yang sangat baik. Coba periksa. Makeup yang berlebihan benar-benar terlihat terlalu berlebihan. Sekarang masih merasa, wanita seperti Vivian lebih menarik. Apakah lebih menarik, atau lebih pandai merayu pria? Vivian mengantarkan tuan muda pulang. Sangat menyakitkan. Bao, King Ye memberi jalan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Terima kasih, King Ye. Vivian, masih bekerja begitu larut? Ibu tidak ada. Saya di rumah. Sudah makan belum? Aku sudah makan. Jangan khawatir. Kamu, gadis ini, untuk menyembuhkan saya dan ayahmu. Kamu ini, bekerja keras dengan beberapa pekerjaan. Harus berpura-pura jelek. Berusaha keras di depan keluarga Li. Kita berdua, tidak bisa lagi membebani kamu. Besok saya akan melakukannya. Membawa kakek pulang ke kampung halaman. Lalu kamu, cari pekerjaan dengan baik. Lalu cari pacar lagi. Ayah, aku tidak lelah. Aku punya pacar. Dia bisa membantu mengurangi beban saya. Jangan khawatir tentang saya. Kamu lagi mempermainkan saya. Dengan penampilan jelekmu, aku tidak bisa melihatnya. Siapa yang bisa menyukaimu? Ada apa, Wei? Aku sudah mengatakannya kepadamu berkali-kali. Aku berpura-pura jelek karena keluarga Li. Tidak ingin orang lain tahu. Saya terlihat persis sama dengan Liona. Lagi pula, berpura-pura jelek saat bekerja membuatku merasa tenang dan nyaman. Bagaimana kalau begini? Besok aku akan membawa pacarku untuk bertemu denganmu. Yang kau katakan. Ayo, lanjutkan. Terakhir kali tidak minum dengan jelas. Apakah kau bisa atau tidak? Sungguh. Hai, Kak Wei. Hai, Xiao Zuoxi. Mari kita diskusikan sesuatu. Ada apa, Wei? Apakah kamu punya waktu besok? Bantu aku. Berpura-pura menjadi pacarku sebentar. Bukan kau yang berpakaian begitu. Ibuku akan langsung tahu kau palsu. Benar. Begini. Baiklah, ayo pergi. Mengapa kau membeli begitu banyak barang? Pacar bertemu calon mertua, tidak membawa barang, apakah pantas? Baiklah, nanti aku akan mentransfer uang kepadamu. Hal kecil. Ma, saya akan memberikan makanan untukmu. Oh, baiklah, Bu. Namaku Xiao Cheng. Anda tidak marah kan? Saya baru datang untuk melihat Anda sekarang. Apakah kamu tidak marah? Kalau sudah datang, ya sudahlah. Apalagi yang kamu bawa? Silakan duduk. Tidak perlu. Kamu adalah Xiao Cheng kan? Ya. Sudahlah. Berhenti berpura-pura, Bu sudah tahu. Anak perempuan saya begitu jelek. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Jika begitu Bu sudah tahu. Saya tidak akan berpura-pura lagi. Hari ini Meng Jingwei, Bu berada di sini. Saya ingin menyatakan perasaan saya padamu. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Kamu, jadilah pacarku. Saya tahu saya mungkin terlihat tidak dapat diandalkan.
Tapi saya akan membuktikannya dengan tindakan. Saya adalah seseorang yang layak dipercaya. Orang ini sedang pamer. Bukankah saya hanya meminta Anda berpura-pura menjadi pacar saya? Xiao Cheng, jangan seperti itu. Kita berdua memang tidak cocok. Kecocokan itu hanya bisa diketahui setelah bersama. Kita hanya akan tahu setelah bersama. Saya, Xiao Cheng, memang bukan seseorang yang menilai orang dari penampilannya. Hari ini Bibi di sini. Saya harap kamu memberi saya kesempatan. Meskipun kamu tidak terlalu cantik, tapi hatimu baik, rajin dan bersemangat. Dia adalah gadis baik yang langka. Xiao Weiwei, jadilah pacarku. Aktingnya bagus. Benar-benar bakat yang hilang dari dunia hiburan. Wow, ada cowok ganteng sedang mengungkapkan perasaannya. Wow, dia benar-benar tampan. Dia suka dengan gadis biasa seperti itu. Pasti itu cinta sejati. Cium satu, cium satu, cium satu. Kamu pergi saja. Bawa Meng Jingwei ke sini. Songqi bilang kamu membawa tim ahli. Datanglah untuk menyembuhkan ayah saya. Biarkan saya sampai dalam 5 menit. Di mana para ahlinya? Saya sudah memerintahkan mereka untuk mundur. Tidak mungkin. Baru 2 menit. Belum 5 menit. Mengapa kamu tidak mengikuti perkataanmu? Kamu minta tim ahli untuk menyembuhkan ayah saya. Saya tidak akan berhutang biaya operasi padamu. Saya punya uang. Punya uang. Apakah kamu berencana tidur dengan Xiao Shao dengan bayaran? Berapa harga untuk semalam? King Muye. Ya, itu uang yang diberikan Xiao Cheng padaku. Kalung ini juga dia berikan padaku. Saya jatuh cinta padanya. Jadi tolong Ong Mingye menjauh dariku. King Muye. Jauhkan dirimu dari Xiao Cheng. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Kau pikir punya uang bisa melakukan apa saja? Kalau begitu, aku tidak peduli lagi. Aku akan segera membawa orang tuaku pindah rumah sakit. Apakah kau puas sekarang? Hamil anakku. Apakah kau benar-benar pikir bisa melakukan apa saja? Apa, hamil anakmu? Kalau ada masalah mental, pergi ke dokter jiwa. Meskipun digigit anjing kemarin, saya juga minum obat. King Muye. Saya Meng Jingwei. Aku tidak akan pernah hamil seumur hidup. Anak-anak keluarga Ong. Benarkah? Setelah keguguran terakhir kali, tidak merasakan apa-apa, bukan? Dan menstruasi juga belum datang, kan? Tidak mungkin, aku juga minum obat kemarin. Apakah berbentuk oval putih, dan rasanya asam? Bagaimana kamu tahu? Tidak ada yang terjadi semalam. Dari klub malam hingga Taman Jinxiu, saya pesan Songqi, ubah semua pil kontrasepsi menjadi vitamin. Tidak mungkin saya hamil anakmu. Ini adalah rumah sakit. Lakukan tes kehamilan untuk mengetahui. King Muye, kamu bukan manusia. HMPH, Wei benar-benar hamil. Kapan kalian berencana menikah? Kamu bicaralah, nenek. Li Yuner adalah wanita bangsawan. Saya menikah dengan Li Yuner. Dia sangat membantu keluarga King. Anak. Kamu harus bertanggung jawab pada Wei. Saya akan memberinya sejumlah uang. Tuan King, Nona Meng telah menelepon Anda. Asalkan kamu berhenti dari pekerjaan di klub, saya akan meminta ahli untuk mengobati ayahmu. Biaya operasi gratis. Tidak masalah, saya akan berhenti dari pekerjaan. Juga akan mengambil anak itu. Menggugurkan kandungan. Khayalan bodoh. Tolong jangan bicara begitu mulia. Apakah kamu ingin aku melahirkan anak untukmu? Kamu bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Ini hanya sekadar transaksi yang setara. Bukankah begitu? Kamu bisa memberikan permintaan lain. Aku tidak butuh. Jika kamu bisa mencari tahu dengan jelas kebenaran kecelakaan mobil orang tuaku, saya setuju. Meng Jingwei hamil anak Qiang Muye. Sudah lebih dari 2 bulan. Lihatlah, hamil? Bagaimana mungkin? Meng Jingwei sudah terlihat sangat buruk. Bagaimana mungkin Qiang Muye akan terlibat dengan dia? Nyonya Qiang memberi obat agar Tuan Qiang hamil. Dia memberinya obat. Siapa yang tahu? Meng Jingwei secara tidak sengaja bertemu dengan Qiang Muye. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Jika Meng Jingwei melahirkan anak dalam kandungannya, bagaimana aku bisa menikahi Qiang Muye? Tenanglah sedikit. 2 bulan terakhir ini, hubunganmu dengan Qiang Muye baik.
Qiang Muye sangat puas denganmu dalam percakapannya. Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak menyukai Meng Jingwei. Mengapa kau harus marah? Tapi Meng Jingwei hamil anak dari saudara Muye. Aku tidak bisa. Biarkan Meng Jingwei melahirkan anak ini. Apakah kau gila? Jangan lupa dengan identitasmu sekarang. Masalah orang tua angkat Meng Jingwei sekarang belum mereda. Kau ingin menyakiti anak Muye lagi? Apakah kau masih ingin menikah dengan keluarga Qi? Sungguh. Jangan sombong dan gelisah. Sulit untuk mencapai kesuksesan seumur hidup. Hai, Muye. Apakah kau ingin menikah dan menjadi bagian dari keluarga Qi dengan aku? Tentu saja saya ingin. Tapi, Muye, lamaranmu ini terlalu tiba-tiba. Aku tidak punya persiapan sama sekali. Jika kau mau, 4 hari lagi, aku akan mengumumkan ke publik. Kita akan bertunangan. Aku ingin kakak Makino. Baiklah, aku akan membiarkan Song Qi melakukan hal lain. Berbicara dengan keluargamu. Ibu, apakah kau sudah mengatur segala sesuatunya dengan Meng Jingwei? Tenang saja, semua sudah diatur. Semua sudah selesai. Kali ini Meng Jingwei pasti akan keguguran. Sudah tidak pagi. Ayo kita pergi. Pergi. Ada apa? Itu. Kamu sedang apa? Kalau ada urusan, bicara saja. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Silakan bicara. Apakah Ibu Raja merindukan saya? Xiao Shao perkasa dan berwibawa. Sangat cerdas. Apakah kamu punya waktu? Baiklah. Aku akan sampai di sana sebentar lagi. Saya punya satu di sini. Pesanan darurat untuk pengiriman dari Hotel Hilton. Saya akan pergi ke sana sekarang. Akan segera mencarimu. Hotel Hilton. Mengapa ini terdengar begitu akrab? Apakah Qi Muye bertunangan hari ini di sana? Bukankah ini foto beberapa bulan yang lalu? Bagaimana mereka mengenal Li Yuner? Xiao Cheng, bagaimana kamu datang? Tante, kamu dan pamanmu, bagaimana bisa kamu berfoto keluarga dengan Li Yuner? Bukankah Wei Wei bukan anak kalian? Apakah Li Yuner yang sebenarnya? Mengapa Jingwei tidak datang? Jika kalian hanya mengakui bahwa Li Yuner adalah anak kalian, seharusnya tidak membiarkan Wei Wei bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk biaya pengobatan kalian. Seorang wanita lemah, setiap hari selain bekerja juga harus memasak dan mengantar makanan. Bahkan tidak memiliki hak untuk berfoto keluarga lengkap. Tidak. Jingwei di mana? Dia terhalang oleh sesuatu. Saya juga harus pergi duluan. Hari ini adalah pesta pertunangan mereka. Jadi, anak saya akan memanggil Li Yuner, Ibu. Hei, siapa ini? Bagaimana pengantar makanan bisa muncul di sini? Bau orang baik. Hari ini bukan Kinger. Apakah ini pernikahan dengan Nyonya Li? Meskipun sudah disewa, mengapa masih ada pengantar makanan? Di mana pengawalnya? Cepat usir orang ini. Segera keluar. Tempat ini sudah disewa. Lepaskan wanita ini. Saya memperingatkan Anda. Jangan salahkan kami jika kami tidak ramah. Lepaskanlah. Saya bisa berjalan sendiri. Aku bisa pergi sendiri. Wei Wei, kenapa kamu datang ke sini? Oh, aku minta kamu mengantarkan pesanan makanan untukku. Kenapa kamu masih membuat kekacauan? Wanita sejelek ini ternyata adalah wanita Xiao Shao. Tuan King datang. Oh, Tuan King. Selamat, selamat. Diam-diam bertunangan dengan Nyonya Li. Kalian benar-benar pasangan yang cocok. Selamat, Tuan King. Selamat, Nyonya Li. Nyonya Li memang layak menjadi wanita tercantik di kota Lan. Cantik sekali. Seseorang dari pihak King sedang membuat keributan di tempatmu. Jingwei, kamu juga datang. Aku pikir kamu sibuk mengantarkan pesanan makanan. Aku akan meneleponmu nanti malam. Bagaimana Nyonya Li bisa mengenalnya? Perkenalkan dia kepada semua orang. Siapa dia? Dia adalah teman yang saya temui saat mengantarkan makanan. Teman yang saya kenal saat mengantarkan makanan. Namanya Meng Jingwei. Aku baru saja mencari asisten untuk merawat paman dan bibi di rumah sakit. Kamu bermain di sini sepanjang siang ini, mengajak perawat untuk merawat orang tua gadis jelek itu. Dia benar-benar cantik dan baik hati. Tidak heran dia adalah wanita nomor 1 di Lancheng. Selamat kepada Anda. Hari ini Anda bertunangan, Inspektur. Tentu saja saya akan datang untuk bergabung. Sejak kapan kamu mengenal Xiao Shao, Jingwei? Yuner, karena Miss Meng adalah temanmu. Kamu seharusnya menasihatinya. Jauhi orang yang tidak dapat diandalkan. Mungkin Jingwei dan Xiao Shao hanya teman. Dia adalah pacarku.
Dia adalah pacarku. Jingwei, aku tahu hidupmu sangat sulit. Harus pergi bekerja. Dan juga harus bekerja paruh waktu mengantar makanan. Menghasilkan uang untuk biaya pengobatan paman dan bibi. Meskipun sulit, tapi kamu juga tidak boleh mengambil jalan pintas dengan bodoh. Mengambil jalan pintas. Juga harus melihat apakah kamu memiliki modal itu. Itu dia. Wanita ini terlalu jelek. Tidak tahu juga tentang Xiao Cheng. Mengapa dia menyukai orang seperti itu? Aku kira Xiao Cheng sudah terlalu sering melihat wanita cantik. Cari yang jelek untuk variasi. Memang begitulah, Xiao. Dia pasti tertarik karena uang. Meskipun begitu jelek, dia masih bisa menarik perhatian Xiao. Kemampuannya tidak biasa. Tidak peduli apa yang dia inginkan dariku. Selama aku menyukai Vivi. Itu sudah cukup. King Muye, anak ini, saya tidak akan pernah melahirkan anak untukmu. Saya sudah peringatkan kamu, untuk menjauh dari Xiao Cheng. Apakah perkataan saya tidak dihiraukan? King Muye, kamu bagiku apa? Apa hakmu untuk mengatur saya? Katakan lagi, kamu kaya dan berkuasa, hebatlah. Tapi itu tidak berarti kamu bisa mengendalikan hidup saya. 2 bulan yang lalu, kamu tidur denganku. Ingin saya melahirkan anak untuk keluarga King. Tiba-tiba kamu bertunangan dengan Li Yuner. Apakah kamu ingin anak saya? Memanggil Li Yuner ibu. Apakah kamu melihat saya sebagai manusia? Itu adalah anak saya. King Muye, dengarkan baik-baik, kamu. Meskipun aku mati, anak ini juga tidak akan lahir. Jangan kira kamu bisa mendekati Xiao Cheng. Kamu tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bersikap arogan di depanku. Ingatlah, baik kamu maupun keluarga Xiao, tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Kamu meminta saya untuk menyelidiki kasus ayahmu. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Tepat di kantorku. Tunggu sampai kamu pindah ke rumah tua keluarga King. Saya akan memberikan informasi kasus padamu. Dan operasi kepala ayahmu. Mengapa kamu bersikap seperti ini padaku? Apakah ini adil? Dunia orang dewasa tidak ada yang namanya keadilan. Kamu ingin keadilan. Berarti kamu harus memiliki kekuatan yang cukup. Sekarang kamu memiliki anak keluarga King di dalam perutmu. Bahkan jika kamu menyukai Xiao Cheng, kamu juga harus menahan diri. Tuan King, apakah kamu ingin membuatku mati? Kamu punya uang dan kekuasaan. Tetapi aku tidak takut pada semua itu. Semuanya hanyalah omong kosong. Mu Ye King, aku akan membuatmu kehilangan keturunanmu.